Indonesia dari masa ke masa. Definisi pembangunan menurut berbagai pakar. 1. Alexander 1994. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. 2. Portes 1976. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Dedi T. Tikson 2005. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya, serta sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sejarah pembangunan pada masa Orde Lama. Pembangunan pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966 di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan negara ini. Pada periode ini, pemerintah Indonesia berfokus pada upaya untuk membangun negara yang baru, merdeka, dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti ketidakstabilan politik, ekonomi yang lemah, serta dampak Perang Dunia II dan revolusi kemerdekaan. Pada awal masa pemerintahan Soekarno, pembangunan diprioritaskan dalam beberapa bidang, seperti infrastruktur, industri, dan pendidikan. Pemerintah Orde Lama juga mencoba membangun kesatuan nasional melalui berbagai kebijakan, termasuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Di sisi lain, pada masa ini Indonesia mulai mengembangkan sektor-sektor ekonomi melalui perencanaan yang didasarkan pada gagasan demokrasi terpimpin dengan kekuasaan yang terpusat pada presiden. Namun, pembangunan ekonomi yang ada seringkali terhambat oleh ketidakstabilan politik, inflasi yang tinggi, serta konflik internal yang terjadi di negara ini. Pembangunan sosial juga mengalami kendala karena ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan adanya krisis ekonomi pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa upaya pembangunan di masa Orde Lama, namun keberhasilannya terbatas karena ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada masa itu. Proses pembangunan pada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Lama melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, antara lain 1. Gunting Syafruddin, kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan memotong nilai mata uang Rp 2,50 ke atas pada tahun 1950 guna mengatasi defisit anggaran. 2. Gerakan Benteng, melindungi pengusaha pribumi melalui kredit untuk bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan mendorong industrialisasi. 3. Nasionalisasi The Javens Bank, mengambil alih Bank Belanda untuk mengatasi krisis moneter dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada Belanda. 4. Sistem Alibaba, sistem ekonomi yang mendorong kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi, namun gagal karena ketidakseimbangan kemampuan pengusaha. 5. Persetujuan Finansial dan Ekonomi atau FINEK, pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak untuk mengakhiri keterikatan ekonomi dengan Belanda. 6. Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT), program pembangunan jangka panjang yang terhambat oleh krisis ekonomi global, gejolak politik, dan ketegangan pusat daerah. Keberhasilan pembangunan pada masa Orde Lama dapat dilihat dari beberapa aspek penting, meskipun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. 1. Nasionalisasi perusahaan Belanda. Salah satu keberhasilan signifikan adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk The Javens Bank, yang memberi kontrol lebih besar pada ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada kolonialisme.
2. Pengembangan infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur besar berhasil dibangun seperti Bandar Udara Juanda, Jembatan Ampera, dan Bendungan Jatiluhur. Pembangunan ini mendukung kemajuan di bidang transportasi, energi, dan irigasi yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. 3. Penguatan ekonomi nasional. Melalui kebijakan seperti Gerakan Benteng dan Sistem Alibaba, pemerintah berusaha menguatkan pengusaha pribumi dan mendukung industrialisasi meskipun hasilnya bervariasi. 4. Pembangunan pendidikan dan kesehatan. Meskipun terbatas, beberapa upaya dilakukan untuk memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia. 5. Stabilisasi politik dan ekonomi. Pada masa ini, meski sering terjadi ketegangan politik, ada upaya untuk menstabilkan negara melalui berbagai kebijakan ekonomi dan politik. Kekurangan. 1. Ketidakstabilan ekonomi. Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama seringkali tidak stabil dengan inflasi tinggi, defisit anggaran, dan ketergantungan yang besar pada pinjaman luar negeri. Program-program pembangunan sering terhambat oleh krisis ekonomi. 2. Perekonomian kolonial yang sulit ditinggalkan. Upaya untuk mengubah sistem perekonomian kolonial menjadi ekonomi nasional menghadapi hambatan struktural yang besar. Warisan sistem kolonial yang tidak menguntungkan pengusaha pribumi membuat pengembangan ekonomi nasional berjalan lambat. 3. Kebijakan yang tidak konsisten. Kebijakan yang sering berubah seperti nasionalisasi dan kebijakan ekonomi lainnya kadang tidak terkoordinasi dengan baik yang menyebabkan ketidakpastian di sektor ekonomi. 4. Ketegangan sosial dan politik. Ketegangan antara pusat dan daerah serta antara kelompok sosial yang berbeda sering menghambat kelancaran implementasi kebijakan pembangunan. Konflik politik internal termasuk pemberontakan dan ketidakstabilan pemerintah memperburuk situasi. Sejarah pembangunan pada masa Orde Baru. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno sejak Indonesia merdeka. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru yang berlangsung dari 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusinya. Dalam masa ini terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi, di mana sektor perekonomian berkembang pesat meski dibarengi dengan praktik korupsi. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga bertambah kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Proses pembangunan pada masa Orde Baru pemerintah, Orde Baru menjalankan program pembangunan jangka panjang yang disebut Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Tujuan utama Repelita adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui beberapa program seperti 1. Industrialisasi, yaitu membangun industri baru, terutama industri padat karya untuk membuka lapangan kerja. 2. Pertanian, meningkatkan produksi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Yang ketiga ada infrastruktur, membangun dan mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasilnya 1. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan ini biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau PDB yang lebih tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing negara di tingkat global. 2. Revolusi hijau. Produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi baru seperti bibit unggul, pupuk kimia, dan teknik irigasi yang lebih efisien. 3. Perkembangan dalam bidang pembangunan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM.
Kekurangan 1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. 2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbullah kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. 3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. 4. Pelanggaran HAM pada masyarakat dan pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Sejarah pembangunan pada masa Orde Reformasi. Orde Reformasi adalah periode perubahan besar-besaran dalam sejarah politik Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Reformasi ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Mengapa reformasi terjadi? 1. Krisis ekonomi 1997. Krisis moneter Asia yang berdampak besar pada Indonesia menyebabkan inflasi tinggi, nilai tukar rupiah melemah, dan daya beli masyarakat menurun. 2. Korupsi. Praktik korupsi yang merajalela di pemerintahan Orde Baru memicu ketidakpercayaan masyarakat. 3. Kesenjangan sosial. Kesenjangan antara rakyat dan miskin semakin lebar secara adanya diskriminasi dan ketidakadilan. 4. Tuntutan demokrasi. Masyarakat menginginkan pemerintah yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Tujuan reformasi: 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Memperkuat demokrasi. 4. Menjamin keadilan sosial. Proses pembangunan pada masa Orde Reformasi. Masa kepemimpinan B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Habibie fokus pada pemulihan ekonomi yang sedang terpuruk akibat krisis moneter. Habibie menggelar pemerintahan umum bebas dan langsung yang pertama setelah Orde Baru, menandai dimulainya era demokrasi di Indonesia. Habibie memulai proses desentralisasi dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Ia berupaya menciptakan suasana yang harmonis antarumat beragama. Gus Dur membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai langkah awal dalam memberantas korupsi. Gus Dur menyetujui pelaksanaan referendum di Timor Timur yang kemudian memilih untuk memisahkan diri di Indonesia. Masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Megawati fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Megawati melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang dimulai oleh Habibie. Megawati berupaya menjaga stabilitas politik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014. SBY fokus pada pertumbuhan ekonomi dan inklusif dengan memberikan perhatian khusus pada pengentasan kemiskinan. SBY meluncurkan program mandiri berencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. SBY melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai oleh pendahulunya. Masa kepemimpinan Joko Widodo 2014 sampai 2024. Ia membangun berbagai proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta cepat, dan pelabuhan. Jokowi meluncurkan program pembantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan. Jokowi memberikan perhatian khusus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jokowi
Jokowi berupaya melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Masa reformasi di Indonesia membawa angin segar bagi pembangunan nasional. Meski diwarnai berbagai tantangan, sejumlah keberhasilan signifikan telah diraih. Berikut beberapa di antaranya. 1. Terwujudnya demokrasi yang lebih baik. 2. Pemberian otonomi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. 3. Pembukaan pasar dan investasi asing yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 4. Perbaikan infrastruktur. 5. Perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. 6. Pemberantasan korupsi. Kurangan, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Pembangunan lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga daerah-daerah lain tertinggal. Korupsi masih menjadi masalah serius dan merambah ke berbagai sektor. 1. Kualitas pendidikan di berbagai daerah masih bervariasi, terutama di daerah terpencil. 2. Kurikulum pendidikan belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kualitas infrastruktur masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. 3. Kurangnya pemeliharaan infrastruktur menyebabkan kerusakan yang tepat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas.